Jelang prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, polisi melakukan buka tutup jalur lalin di sekitar kawasan DPR hingga Sudirman Tamrin. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional di Pulau Madura dalam operasi yang digelar sepanjang September 2024. Polres Pemalang memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat dengan membagikan jersey Timnas Indonesia kepada pengendara yang tertib. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Minggu 20 Oktober 2024, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru Republik Indonesia. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joysyunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional di Pulau Madura dalam operasi yang digelar sepanjang September 2024. Ada 4 pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan dari operasi penindakan yang melibatkan sinergitas dengan Bea Cukai dan pihak terkait lainnya. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional di Pulau Madura dalam operasi yang digelar sepanjang September 2024. Ada 4 pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan dari operasi penindakan yang melibatkan sinergisitas dengan Bea Cukai dan pihak terkait lainnya. Kepala BNNP Jawa Timur Brigjen Pol Awang Joko Rumitro dalam rangkaian kegiatan deklarasi Madura Bebas Narkoba yang digelar di Pendopo Agung Pemkab Bangkalan menyampaikan dari 4 kasus itu, BNNP Jawa Timur berhasil menangkap sebanyak 10 tersangka dan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 10 kg, ganja 1,3 kg, serta 1.880 butir pil ekstasi. Salah satu penangkapan besar terjadi pada Jumat 20 September 2024 lalu di Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Petugas BNNP Jawa Timur berhasil mengamankan tersangka berinisial IM yang kedapatan membawa koper berisi 8 kg sabu dan 1.880 butir pil ekstasi. Berdasarkan keterangan tersangka, narkoba tersebut diperoleh dari jaringan internasional yang melibatkan Malaysia, Pontianak, dan Madura. Selanjutnya, BNNP juga berhasil mengamankan 2 kg sabu dan 1 tersangka yang akan menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda, Sidoarjo. Pengungkapan berikutnya, BNNP Jatim juga berhasil menangkap 4 tersangka dengan barang bukti sekitar 2 ons sabu, dan yang terakhir pengungkapan pengiriman ganja melalui jasa pengiriman dengan barang bukti ganja 2 kg. Ini tidak cuma tempat peredaran tapi tempat supe, terbukti dari yang ditangkap di Malang. Bahkan kemarin saat Rabin, Kepala BNNP Jawa Tengah juga menyatakan ada menangkap di Jawa Tengah dan asalnya dari Madura. Mohon maaf, kami bukan menceritakan Madura. Yang terakhir yaitu LKN 30 narkotika bulan 9 2024 BNN Jawa Timur, yaitu jaringan Medan Situbondo. Ini berupa ganja.
Dari pengungkapan kasus tersebut, selain menjadi sasaran peredaran narkoba internasional, Madura juga menjadi daerah penyuplai narkotika ke beberapa daerah. Akibat perbuatannya, ke-10 tersangka yang terlibat tersebut dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 11 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup. Sementara itu, Kepala BNN RI Martinus Hukom yang juga hadir di acara Deklarasi Madura Bebas Narkoba itu menekankan bahwa narkoba adalah ancaman serius bagi kualitas generasi muda, khususnya di Madura yang menjadi target jaringan narkotika internasional. Pengungkapan ini diharapkan mampu memutus rantai peredaran narkoba dan menyelamatkan generasi kita dari bahaya narkoba. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan pasangan suami istri yang membawa narkotika jenis sabu seberat 25 kg. Bertempat di lapangan tengah Polres Asahan melaksanakan kegiatan press release terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Asahan. Adapun pelaku sebanyak 2 orang merupakan pasangan suami istri, yaitu MC 36 tahun dan SN 29 tahun, warga Batuk Batar Timur, Kota Tanjung Balai. Sang suami MC berperan mengambil, menyimpan, dan mengantarkan narkotika jenis sabu atas perintah saudara K yang saat ini masih dalam pengejaran. Sementara SN berperan membantu MC mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Kedua pelaku diamankan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai. MC mengaku diberikan upah awal sebesar 5 juta rupiah dan sisanya akan diberikan setelah narkotika jenis sabu tersebut sudah diantarkan oleh MC. Tersangkanya yang kami amankan, alhamdulillah ada 2 orang, pasangan suami istri dengan inisial suaminya MJ dan istrinya SR. Barang bukti yang kami amankan adalah 25 bungkus plastik warna biru dengan merek Number One yang diduga berisi kristal narkotika jenis sabu. Kemudian barang bukti yang kedua adalah 2 buah kantong plastik kresek. Berikutnya 1 buah kantong berlengkap kapas warna merah. Kemudian 1 unit handphone Android dan 1 unit sepeda motor Hema Fiction warna hitam dengan nomor BK 499IJ. Pemirsa, Satpolairut Polres Kutai Kartanegara berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan seorang tersangka beserta barang bukti sabu seberat kotor 20,13 gram. Kasat Polairut Polres Kukar, AKP Yohanes Bonar Adikunda menjelaskan bahwa tim unit Gakum Satpolairut melakukan penggerebekan setelah menerima informasi dari nelayan dan pekerja kapal mengenai adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut. Tim kemudian melakukan penyidikan dan berhasil menangkap seorang tersangka berinisial S, 32 tahun, warga setempat. Dari hasil penggeledahan di lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 17 bungkus plastik bening yang berisi kristal putih yang diduga sabu dengan total berat kotor 20,13 gram. Selain itu, turut disita 2 buah timbangan digital, beberapa tas kecil, alat takar sabu berupa pipet dan sedotan, serta uang tunai sebesar Rp115.000. Semua barang bukti tersebut ditemukan di rumah tersangka dan diakui sebagai miliknya. Akibat perbuatannya, tersangka S dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kasus ini menambah panjang daftar pengungkapan kasus narkotika di wilayah hukum Polres Kukar. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi terkait peredaran narkotika di lingkungannya guna memberantas peredaran barang haram tersebut. Pemirsa, insiden premanisme di Purworejo menggemparkan masyarakat terjadi di Desa Bencorejo,
Kabupaten Purworejo saat seorang pria berinisial S 31 tahun melakukan intimidasi terhadap pemilik warung kelontong setempat. Bahwa semula Kapolres Purworejo AKBP Edi Bagus Sumantri menjelaskan bahwa insiden tersebut berlangsung pada Sabtu 7 September 2024 lalu di depan toko milik korban. Saat itu tersangka yang tengah emosi mendatangi korban. Tersangka merasa tidak terima karena masih dianggap memiliki hutang sebesar 200.000 kepada korban. Tersangka sempat melontarkan kata-kata kasar kemudian mengeluarkan belati sambil mengancam korban. Petugas kepolisian bertindak cepat pada 26 September 2024 lalu tersangka berhasil ditangkap di wilayah Kecamatan Banyu Urip. Dari hasil penangkapan, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk belati, linggis, dan rekaman video kejadian yang ada dalam sebuah flash disk. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan atau Pasal 351 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. intimidasi korban supaya korban tidak menagih hutang. Ya, kamu jadi hajatan Pak Lurah itu toh, itu, minum itu. Oh, masuk berapa kali? Pemirsa, Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mengamankan seorang pelaku penjamretan kepada seorang anak di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku merupakan seorang residivis yang kembali melakukan kejahatan yang sama, namun dilakukan di provinsi yang lain. Dan berikut laporan Bribda Rizky Adi, reporter Bit Humas Polda Jatim. Seorang residivis pelaku curas penjamretan anak-anak kembali dibekuk polisi usai melakukan aksinya di Sidoarjo. Dan berikut informasinya untuk Anda. Unit 4 Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Timur meringkus pelaku penjamretan anak-anak yang terjadi di Jalan Pasar Wisata, Desa Pabean, Kecamatan Sedati pada 6 Agustus 2024 lalu. Pelaku yang diamankan yakni AFN berusia 42 tahun, warga Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Pelaku merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama, namun melakukan aksinya di provinsi lain. Kasubdit 3 Jatanras AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan bahwa barang bukti yang telah diamankan diantaranya rekaman CCTV kejadian, kalung emas dan liontin, motor dan pakaian tersangka yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Dalam modusnya, tersangka berkeliling ke pemukiman warga mencari korban. Dan saat melihat korban sedang bermain dengan temannya, tersangka langsung menarik kalung serta liontin milik korban. Menurut keterangan tersangka, hasil pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadinya. Jadi tersangka ini merupakan residivis, tapi di provinsi lain. Sudah 2 kali dia menjalani perkara yang sama. Jadi dia ke Pulau Jawa ini dalam rangka pulang kampung. Ternyata pulang kampung pun nggak sadar dia terinspirasi lagi dengan kegiatan-kegiatan namanya. Kebetulan TKP yang di Sedati ini memang mungkin dia cari mana yang bisa jadikan korban. Kebetulan yang peluang paling besar ini kemarin ketemunya anak-anak, ya dia baru aja itu baru keluar tidak begitu lama sebelum melaksanakan kegiatan itu. Mungkin kalau waktu itu ada ibu-ibu yang sedang nyapu, ya ibu-ibu juga. Jadi kebetulan peluang yang paling terdahulu ya anak kecil ya jadi aja. Tersangka akan dikenakan pasal 365 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Baik pemirsa, kami menghimbau kepada masyarakat, utamanya para orang tua, untuk senantiasa menjaga anak-anaknya dan mengawasi untuk menghindari adanya potensi kriminalitas di wilayah masyarakat. Saya Bribda Rizky Adi melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Polres Pemalang memberikan edukasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat dengan membagikan jersey Timnas Indonesia kepada pengendara yang tertib. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.